Bayangkan, kamu pergi ke negeri asing demi uang, demi keluarga. Lalu kau tiba di rumah seorang wanita lumpuh yang penuh misteri. Tapi justru di sanalah kamu menemukan rahasia kelam tentang ayahmu sendiri. Bukan cuma pekerjaan, ini adalah takdir yang menunggu untuk disingkap. Namaku Tony, mantan polisi. Nama baikku hancur karena fitnah. Dan ini, kisahku di Taiwan. Kisah yang tak pernah kubayangkan akan mengubah segalanya. Dan di usia 26 tahun, aku merasa seperti hidupku sudah tamat. Dulu, aku berdiri tegap di barisan para penegak hukum. Seragam cokelat itu pernah kupakai dengan bangga, menyapa warga di jalanan, menertibkan lalu lintas, hingga mengejar maling yang kabur pakai sandal jepit. Aku bangga jadi polisi muda, bukan hanya karena impian masa kecil, tapi karena itu satu-satunya jalan keluar dari hidup sederhana kami di desa kecil di Semarang. Aku ingin ibuku tak lagi menjahit sampai larut malam, aku ingin dua adikku bisa sekolah setinggi mungkin, dan aku ingin bapakku bangga. Dan, untuk beberapa saat, semua itu terasa mungkin. Aku diterima di akademi, lulus dengan nilai bagus, lalu ditempatkan di kota. Hidup memang belum sempurna, tapi aku merasa sedang naik. Naik pelan-pelan, tapi pasti. Lalu semua itu hancur dalam sekejap. Itu dimulai dari seorang perempuan. Namanya Mbak Sari, istri dari atasanku sendiri. Cantik, iya. Tapi bukan itu yang bikin masalah. Yang jadi masalah adalah dia sering datang ke kantor dengan wajah lebam. Awalnya aku pura-pura tak tahu. Lalu suatu malam aku melihatnya duduk sendirian di taman kota, menangis diam-diam. Dan seperti orang bodoh yang sok jadi pahlawan, aku duduk di sebelahnya dan bertanya, "Mbak, ada yang bisa saya bantu?" Dari situlah semuanya berantakan. Aku pikir aku sedang membantu. Diam-diam aku membawanya ke puskesmas, mencarikan tempat aman sementara, dan menyarankan agar ia melapor. Tapi dia takut. Suaminya seorang polisi senior yang disegani, dan sayangnya juga ditakuti. Aku tak tahu bagaimana awalnya desas-desus itu muncul. Mungkin dari satpam kantor yang melihat kami keluar malam. Atau mungkin Mbak Sari sendiri yang tanpa sengaja menyebut namaku. Yang jelas dalam waktu seminggu aku jadi bahan omongan. Tony tidur sama istri atasan, pakai seragam buat nyepik istri orang. Anak baru tapi kelakuan udah senior. Macam-macam, aku dipanggil ke ruang atasan dan bukan buat klarifikasi. Tidak ada ruang untuk menjelaskan, tidak ada tempat untuk kebenaran. Aku cuma ditatap dingin dan dikasih dua pilihan. Pindah ke tempat terpencil atau mengundurkan diri secara terhormat. Aku memilih yang kedua. Karena aku tahu kalau aku tetap di sana, aku hanya akan jadi bahan tertawaan. Hari aku menyerahkan surat pengunduran diri. Rasanya seperti menandatangani surat kematian impian sendiri. Orang tuaku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kataku, aku hanya ingin pulang sebentar, cuti, istirahat, mencari napas. Tapi Tuhan sepertinya belum puas menghantamku. Tak lama setelah aku pulang ke kampung, kabar buruk datang dari laut. Bapakku hilang saat melaut. Waktu itu ombak sedang tinggi. Kapal kecilnya ditemukan terguling. Dan tubuh bapak baru ditemukan 2 hari kemudian, tersangkut di karang. Tangannya masih menggenggam jaring ikan. Aku tak pernah melihat ibuku sekacau itu. Wajahnya kering, bukan karena tak menangis, tapi karena air matanya sudah habis. Ia hanya duduk di dipan bambu, menatap kosong ke arah pintu, seolah masih berharap suaminya akan pulang sambil membawa hasil laut seperti biasa. Adik-adikku, Rina dan Lia, tak kalah hancurnya. Mereka masih remaja, masih sekolah SMA. Tapi sejak hari itu mereka berhenti pergi ke sekolah. Bukan karena tak mau, tapi karena kami tak punya uang lagi. Bapak satu-satunya pencari nafkah, dan aku bukan siapa-siapa lagi. Hari-hari kami diisi dengan mie instan dan beras pinjaman. Rumah kami, yang sebagian dindingnya masih bilik bambu, kini terasa semakin rapuh. Aku mencoba cari kerja, tapi di kampung begini, pekerjaan hanya ada buat mereka yang punya kenalan atau modal. Aku tak punya keduanya. Aku sering duduk di pinggir sawah sore hari, memandangi langit yang perlahan gelap. Dulu aku pikir aku tahu arah hidupku, tapi sekarang semuanya seperti kabur. Seolah-olah Tuhan sedang menertawakanku dari kejauhan, sampai suatu hari seorang teman lama datang membawa kabar. Lo tahu nggak, ada lowongan kerja ke luar negeri, Taiwan.
gajinya gede, 100 juta setahun. Katanya setengah berbisik, seolah-olah sedang membicarakan emas curian. Awalnya aku ragu. Jadi TKI? Merawat orang tua? Bekerja di negeri orang? Aku bahkan tak bisa bahasa Mandarin. Tapi setiap kali aku ragu, aku teringat wajah ibu yang makin pucat. Teringat Lia dan Rina yang pura-pura tersenyum di rumah tapi menangis diam-diam saat lihat teman-teman mereka sekolah. Akhirnya aku bilang, aku mau coba. Prosesnya cepat, terlalu cepat malah. Dalam 2 minggu aku sudah tes kesehatan, ikut pelatihan singkat, dan menandatangani kontrak, bayaran 100 juta untuk 1 tahun. Tempat kerja, Taiwan. Tugas, merawat lansia. Agen bilang, tenang aja, bos. Ini kerja ringan. Makan terjamin, tempat tinggal ada. Gaji utuh masuk rekening. Hari keberangkatanku, ibu memelukku lama sekali. Tangannya kurus, tulangnya terasa di bawah kulit. Kamu hati-hati ya nak, katanya lirih. Kalau capek, jangan lupa pulang. Aku mengangguk, meski dalam hati, aku tak yakin apakah akan benar-benar bisa pulang sebagai orang yang sama. Karena sejak saat itu aku tahu satu hal. Aku bukan lagi Tony si polisi. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma anak kampung yang mencoba memperbaiki hidup dengan bertaruh di negeri orang. Dan aku belum tahu bahwa di negeri asing itu, aku akan menemukan bukan cuma pekerjaan, tapi juga rahasia masa lalu yang akan mengguncang seluruh hidupku. Aku selalu percaya bahwa laut adalah sahabat bapakku. Sejak kecil, bapak mengajarkanku cara membaca arus, melihat tanda-tanda cuaca lewat bentuk awan, dan mengenal jenis ikan hanya dari bau asin yang terbawa angin. Laut adalah tempat ia mencari nafkah, tempat ia mengadu nasib, dan kadang tempat ia melarikan diri kalau sedang bertengkar dengan ibu. Tapi ternyata, laut juga bisa jadi musuh yang tak terduga. Hari itu cuaca sebenarnya tak terlalu buruk. Langit agak kelabu, tapi angin masih tenang. Bapak pamit seperti biasa, membawa jaring dan perahu kecilnya yang sudah mulai reot tapi masih setia mengapung. Doakan, Ton. Semoga malam ini dapat cumi-cumi, katanya sambil tersenyum tipis. Aku cuma mengangguk, walau hatiku terasa aneh. Entah kenapa hari itu aku merasa tak ingin dia pergi. Tapi aku tahan di tenggorokan, takut dianggap lebay. Malamnya, hujan turun mendadak. Kilat menyambar berkali-kali. Petir membuat genting rumah kami bergetar. Ibu duduk gelisah di ruang tengah. Tak tidur semalaman. Aku mencoba tenang, tapi diam-diam aku keluar rumah dan berdiri di pinggir dermaga, menatap gelap gulita di kejauhan. Tak ada lampu perahu, tak ada bayangan kapal, hanya suara ombak yang menghantam karang. Paginya berita buruk datang. Perahu bapak ditemukan terbalik, tersangkut di antara 2 batu besar. Jaringnya masih terulur, seolah-olah ia sempat mencoba menyelamatkan hasil tangkapannya. Tapi tidak ada tanda-tanda bapak. Beberapa warga menyelam, mencari, meneriakkan namanya di antara hempasan ombak. Tapi laut seperti bungkam, menyembunyikan segalanya. 2 hari kemudian tubuh bapak akhirnya ditemukan mengambang di dekat muara. Wajahnya tenang, seperti orang tidur. Tapi tangannya masih menggenggam jaring ikan. Dan entah kenapa, pemandangan itu yang paling menyakitkan. Ibu pingsan saat melihat jenazahnya. Aku dan beberapa tetangga membopongnya pulang. Hari-hari setelah itu, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Rumah kami dipenuhi orang. Ada yang datang membawa makanan, ada yang sekadar duduk diam, tak tahu harus bicara apa. Aku duduk di sudut ruangan, menatap tubuh bapakku yang dibungkus kain putih, dan rasanya seperti jantungku berhenti berdetak. Setelah pemakaman, barulah kenyataan menampar lebih keras. Kami kehilangan satu-satunya pencari nafkah. Tabungan kami hampir habis. Warung kecil ibu sudah tutup sejak bapak meninggal. 2 adikku, Rina dan Lia, tak bisa lanjut sekolah karena tak ada biaya pendaftaran. Mereka berdua terlalu dewasa untuk usia belasan. Berusaha tersenyum, bilang tidak apa-apa, padahal matanya sembab karena menangis diam-diam. Mas gak usah mikirin sekolah kami dulu. Yang penting ibu sehat, kata Rina suatu malam, sambil menyuapiku nasi sisa makan siang. Aku diam saja, tak punya jawaban, hanya bisa menunduk dan mengunyah makanan yang rasanya hambar. Ibu makin kurus, ia tidur lebih banyak,
makan lebih sedikit. Kadang aku melihatnya duduk memandangi kursi kosong di teras rumah. Kursi yang dulu biasa diduduki bapak sambil mengikat jaring. Sesekali ia memanggil nama bapak dalam tidur. Aku hanya bisa menatapnya, merasa tak berguna. Aku mencoba cari kerja di sekitar kampung. Jadi buruh bangunan, jualan es keliling, bahkan melamar jadi tukang bersih-bersih di kantor desa. Tapi lowongan sedikit, saingan banyak. Dan orang seperti aku, mantan polisi yang dipecat diam-diam jarang dipercaya. Status itu melekat seperti noda yang susah hilang. Waktu itu aku sempat hampir menyerah. Ada malam-malam di mana aku duduk di tepi jembatan dekat sungai, membayangkan bagaimana rasanya kalau aku menghilang begitu saja. Tapi wajah ibu dan adik-adikku selalu muncul di kepala. Mereka butuh aku, bukan sebagai pahlawan, tapi cukup sebagai orang yang masih bertahan. Lalu, datanglah kabar itu. Tawaran kerja ke luar negeri. Temanku, Joko, yang sudah duluan kerja di Taiwan, bilang lewat pesan WhatsApp, "Ton, kalau kamu mau daftar TKI buruan, ada pembukaan baru, khusus cowok. Gajinya lumayan. Kayak aku dulu, rawat orang tua. Nggak berat, asal sabar." Awalnya aku mengernyit. Merawat orang? Aku bukan perawat. Tapi ketika ku buka brosur dari agen, tertulis, tenaga kerja laki-laki, Taiwan, gaji hingga 8 juta per bulan, kontrak 1 tahun, makan dan tempat tinggal ditanggung, 100 juta. Itu angka yang rasanya seperti mimpi. Aku pikir-pikir, aku tak punya pilihan lain. Masa depanku di kampung ini seperti jalan buntu. Jika aku tinggal, kami akan tenggelam bersama-sama. Tapi jika aku pergi, mungkin, hanya mungkin, aku bisa menyelamatkan semuanya. Aku bicara pada ibu. Awalnya beliau menolak. "Kamu baru pulang, Mas, nanti kalau kenapa-kenapa di sana." Tapi aku genggam tangannya dan berkata, "Bu, aku nggak bisa lihat ibu kayak gini terus. Aku harus cari jalan. Percaya sama aku ya." Akhirnya beliau mengangguk dengan berat hati. Hari-hari setelah itu kuhabiskan untuk mengurus dokumen. Aku ke kota, naik bus dengan uang pinjaman. Urus paspor, visa, pelatihan, dan segala macam persyaratan. Agen menjanjikan keberangkatan dalam waktu 1 bulan. Selama menunggu, aku bantu-bantu di rumah. Masak, nyuci, bahkan menyisir rambut ibu. Mungkin terdengar remeh, tapi setiap detik bersamanya terasa seperti emas. Aku tahu, setahun itu waktu yang panjang. Dan aku tak bisa menjamin akan pulang dalam keadaan utuh. Waktu keberangkatan akhirnya tiba. Di pelabuhan kami berpelukan lama. Rina dan Lia menangis terseduh-seduh. Ibu mencium keningku, matanya tak berhenti mengalirkan air mata. "Mas Tony, jangan lupa makan ya, dan jangan lupa pulang." Aku mengangguk, walau tenggorokanku tercekat. Aku tak tahu bagaimana cara mengucapkan selamat tinggal yang layak. Jadi aku hanya menatap wajah mereka satu persatu, lalu melangkah masuk ke kapal yang akan membawaku ke negeri asing. Ke tempat yang belum ku tahu akan seperti apa. Kupandangi laut lepas. Angin kencang menerpa wajahku. Aku menggenggam erat tas kecil di tanganku. Isinya tak banyak, hanya baju, foto keluarga, dan sebuah surat dari ibu yang belum kubuka. Tapi aku tahu, dalam tas kecil ini aku membawa beban besar. Harapan satu keluarga, impian yang nyaris padam, dan kenangan tentang seorang bapak yang pernah berkata, "Kalau kamu tersesat, cari arah pulangmu dari suara ombak." Dan ombak kali ini membawa aku pergi jauh. Hari keberangkatan itu tak akan pernah kulupakan. Langit mendung menggantung rendah, seolah ikut mengantar kepergianku. Di pelabuhan, deretan koper, wajah cemas, dan tangisan pelan berpadu dalam keheningan yang berat. Sebagian orang mencoba tersenyum. Mereka memeluk keluarga mereka seperti akan pergi ke tempat liburan. Tapi aku tahu, di balik senyum itu, ada rasa takut yang sama seperti yang kurasakan. Takut tak bisa pulang. Aku berdiri mematung, memandangi wajah ibu yang terus memegangi tanganku. Matanya sembab, tapi bibirnya tetap menggumamkan doa. "Jangan lupa salat ya nak. Jangan suka main HP doang. Jaga nama baik keluarga." Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena itu hal yang selalu beliau katakan setiap kali aku pergi kemanapun. Bahkan waktu aku dulu berangkat ke akademi polisi pun kalimatnya sama. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekadar pergi sementara. Ini lebih dari itu.
Aku menunduk mencium tangannya, lalu memeluk Rina dan Lia satu persatu. Mereka menangis diam-diam, berusaha kuat, berusaha tak membebani. Tapi aku bisa lihat dari caranya memeluk, mereka tak ingin aku pergi. Mereka ingin aku tetap di rumah, seperti dulu. Tapi aku harus pergi, bukan karena ingin, tapi karena harus. Perjalanan ke Taiwan memakan waktu berjam-jam. Dari pelabuhan ke Jakarta, lalu ke bandara, lalu terbang belasan jam ke negeri yang dulu hanya ku tahu dari berita. Aku duduk di kursi sempit pesawat, menggenggam surat dari ibu yang akhirnya kubuka saat lampu kabin mulai redup. Mas Tony, hidup ini kadang harus berputar dulu sebelum sampai ke tempat yang benar. Jangan kecil hati, kamu anak baik, bapakmu akan bangga. Ibu doakan kamu setiap hari. Pulanglah kalau sudah waktunya, dengan hati yang tetap bersih. Aku menutup mata. Di luar jendela, lampu-lampu kota perlahan menjauh. Negeri ini memang belum ku tahu seperti apa, tapi aku tahu, aku membawa pulang harapan. Setibanya di bandara Taiwan, aku dan rombongan langsung diarahkan ke tempat karantina. Prosedurnya ketat, tapi teratur. Staf dari agen lokal menjemput kami, lalu mulai membagikan dokumen dan menempatkan kami sesuai kontrak masing-masing. Nama kamu Tony, ya? Nama kamu Tony, tanya petugas itu sambil melihat daftar. Aku mengangguk. Kamu ditugaskan rawat satu orang lansia perempuan. Tinggal di daerah Chiayi, jauh dari kota. Gaji kamu bagus, tapi kerja sendiri. Aku diam sebentar. Kupikir akan bekerja di pabrik atau restoran bersama teman-teman. Tapi sepertinya takdirku lagi-lagi menjauh dari keramaian. Petugas itu melanjutkan. Namanya Hualian. Dia janda, umur 60-an, stroke. Rumahnya besar, tapi dia tinggal sendirian. Kamu bantu bersihkan rumah, kasih makan, dan bantu kalau dia mau ke kamar mandi. Gampang kok. Aku hanya mengangguk. Dalam hati aku pasrah. Tak ada lagi ruang untuk memilih. Aku sudah sampai sejauh ini. Semua demi rumahku yang rapuh. Perjalanan ke Chiayi memakan waktu hampir 4 jam. Mobil melaju di antara sawah dan pegunungan, melewati desa-desa sunyi yang tampak seperti lukisan. Langit di Taiwan ternyata tak jauh beda dengan di kampung. Biru pucat dengan awan menggantung rendah. Tapi aroma udaranya asing, dan sunyinya membuatku merasa seperti orang asing. Bahkan dalam pikiranku sendiri. Ketika mobil berhenti di depan rumah besar berwarna abu-abu, aku terdiam. Rumah itu berdiri sendiri jauh dari tetangga. Halamannya luas tapi sepi dan jendela-jendela kacanya tertutup rapat. Ada kesan dingin yang langsung menyergap begitu aku melangkah keluar mobil. Petugas membuka pintu dan memanggil, "Lao Tai, Gongren Laile." Aku tak tahu artinya, tapi dari dalam rumah, seorang perempuan muncul di ambang pintu. Rambutnya putih keperakan, wajahnya datar, dan satu sisi tubuhnya tampak lemah. Ia duduk di kursi roda, ditemani seorang pembantu lama yang langsung pamit setelah mengenalkanku sekilas. "Namaku Tony, dari Indonesia," kataku pelan, membungkuk sedikit. Tapi perempuan itu hanya menatapku lama, lalu mengangguk pelan, tanpa sepatah kata pun. Itulah awal dari hari-hariku bersama Hualian. Hari-hari pertama, aku merasa seperti hidup di dunia asing. Tak hanya karena bahasa, tapi karena keheningan yang nyaris mencekik. Hualian jarang bicara, ia hanya menunjuk atau menggeleng. Makanannya hambar, rumahnya bersih tapi kosong. Tak ada foto keluarga, tak ada suara TV, bahkan radio pun tak menyala. Seolah rumah itu hanya tempat menunggu waktu. Tapi anehnya, aku merasa ada yang ganjil. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan rak buku tua di ruang belakang, aku menemukan sebuah bingkai foto kecil yang terjatuh di balik tumpukan. Foto hitam putih, agak buram. Seorang lelaki muda berdiri di samping perempuan Taiwan dengan senyum tipis. Lelaki itu tampak sangat familiar. Aku mengangkat foto itu, mendekatkannya ke cahaya. Dadaku berdegup. Itu wajah bapakku. Aku yakin itu wajah yang sama yang biasa kulihat waktu kecil saat ia tertidur di dipan bambu. Senyum miring, dagu kokoh, dan tatapan mata yang
tak pernah berubah. Tapi apa yang dilakukan bapakku di foto lama ini? Bersama seorang perempuan Taiwan? Apa hubungan mereka? Dan kenapa foto ini ada di rumah Hualian? Aku belum tahu jawabannya. Tapi saat itu, perasaanku berubah. Aku tidak lagi cuma seorang pekerja migran. Aku menjadi seseorang yang sedang membuka pintu masa lalu yang seharusnya tak pernah kubuka. Dan dari situ semuanya mulai berubah. Hari-hariku di rumah Hualian terasa seperti hidup di antara bayangan. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, membersihkan lantai, menyiapkan bubur, lalu membantu Hualian duduk di kursi rodanya. Ia jarang berbicara, hanya menunjuk atau menatap lama-lama sebelum menggeleng. Tapi semakin lama, aku mulai mengerti ritmenya. Aku tahu kapan ia butuh minum, kapan ingin duduk di dekat jendela, kapan ia ingin aku diam saja. Tapi ada satu hal yang tak kunjung aku pahami. Tatapannya padaku. Kadang, saat aku sedang membantunya, berpindah dari kursi ke tempat tidur, atau saat menyisir rambutnya perlahan, ia menatapku seperti sedang mencari sesuatu di wajahku. Seolah-olah aku ini teka-teki yang belum berhasil ia pecahkan. Atau, justru ia yang menyimpan teka-teki itu? Foto tua yang kutemukan itu kini kusimpan diam-diam di dalam dompet. Tak berani kutunjukkan padanya. Aku takut dituduh lancang, atau malah kehilangan pekerjaan. Tapi foto itu seperti menjerit di saku bajuku. Setiap kali aku menyentuhnya, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Siapa sebenarnya perempuan ini? Apa hubungan dia dengan bapakku? Dan kenapa tak pernah ada yang bicara soal ini di keluargaku? Malam-malam di rumah itu begitu sunyi, tak ada suara. Hanya detak jam dinding dan desahan angin dari celah jendela. Tapi kadang, aku mendengar sesuatu yang lain seperti suara langkah kaki pelan, atau suara tawa pelan di lorong. Waktu pertama kali dengar, aku pikir hanya imajinasiku. Tapi ketika suara itu muncul lagi, 2 malam berturut-turut, aku mulai curiga. Suatu malam, aku mencoba memberanikan diri bertanya. Saat menyuapi Hualian, aku berkata, "Pelan, Nyonya Hua, Anda pernah tinggal di Indonesia?" Ia menoleh cepat, tatapannya berubah tajam. Tangannya yang biasanya lemas tiba-tiba mencengkeram lengan bajuku. "Kenapa kamu tanya itu?" Katanya, untuk pertama kalinya dengan suara. Aku kaget, tak menyangka dia bisa bicara sejelas itu. Aku menatapnya, gugup, karena saya menemukan foto ini. Ku tarik foto dari saku. Tanganku gemetar saat meletakkannya di meja kecil di sampingnya. Ia menatap foto itu lama sekali. Napasnya menjadi berat. Matanya mulai berkaca-kaca. Lalu, dengan suara pelan yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Itu Liu, namanya Liu." Aku menelan ludah. Bapak saya namanya Sugiharto, tapi semua orang panggil dia Pak Harto. Seorang nelayan. Dari Semarang, ia terdiam, lalu mengangguk pelan, sangat pelan. Aku mengenalnya. Dadaku terasa sesak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tahu, aku tidak cuma datang ke Taiwan untuk bekerja. Aku datang ke sini untuk membuka kisah yang telah lama dikubur. Kisah yang akan mengubah cara pandangku pada ayahku, pada hidup, dan pada diriku sendiri. Sejak malam itu, hidupku di rumah Hualian tak lagi sama. Setiap gerakanku serasa mengandung makna. Setiap percakapan, walau sepatah dua patah kata, seperti potongan puzzle yang coba kami susun bersama. Aku tak lagi hanya seorang perawat. Aku jadi penjelajah dalam kisah yang kabur, penuh kabut waktu. Hualian mulai lebih sering bicara padaku, masih pelan dan terbata-bata, tapi lebih dari cukup untuk menyampaikan kenangan yang selama ini ia simpan sendiri. Ia tak pernah menyebut kata cinta secara langsung, tapi dari cara ia menyebut nama bapakku, Liu, begitu ia memanggilnya dengan aksen Mandarin, aku tahu ada sesuatu yang dalam di antara mereka. Dulu dia datang bawa perahu, katanya suatu pagi saat kami duduk di taman belakang. Orang laut, tersesat, tapi matanya, mata orang yang mencari rumah. Aku hanya diam mendengarkan. Dia tinggal di sini, hampir 2 tahun. Bantu ayahku di dermaga. Lalu, ayahku meninggal. Liu pulang.
Tapi janjinya tinggal. Aku mencoba menahan detak jantungku yang tiba-tiba berdentum lebih keras. Jadi, bapakku pernah tinggal di Taiwan 2 tahun? Dan kenapa tak pernah satu pun cerita itu keluar di rumah kami? Kupikir ayah hanya seorang nelayan biasa, sederhana, diam. Tapi ternyata ia menyimpan lebih dari sekadar ombak di wajahnya yang keras. Ia menyimpan masa lalu yang bahkan anak kandungnya sendiri tak tahu. Apa kalian menikah? Tanyaku hati-hati. Hualian tertawa kecil, suaranya serak. Tidak, ayahku keras. Tidak setuju. Liu, pulang sebelum aku bisa melawan. Ada jeda yang lama di antara kalimat-kalimat itu. Aku membayangkan bapakku muda dan asing di negeri orang, mencintai perempuan yang tak bisa ia miliki, lalu pulang membawa luka, menikahi ibuku, menjalani hidup biasa, tanpa pernah bercerita tentang masa lalunya. Kenapa foto ini disimpan? Tanyaku pelan. Ia memandangku lama. Karena dia satu-satunya lelaki yang membuat aku merasa tidak sendiri. Aku terdiam. Hari-hari berikutnya aku mencoba menyusun benang merah dari cerita itu. Aku membuka beberapa laci, mencari petunjuk lain, tapi tak banyak yang bisa kutemukan. Sebagian barang di rumah itu sudah tua dan berdebu. Seakan waktu di sana memang sengaja dibekukan. Tapi suatu malam, saat membersihkan loteng yang hampir tak pernah dipakai, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil. Terkunci, tak ada nama, hanya ukiran bunga teratai di penutupnya. Aku membawanya ke kamar dan menatapnya lama. Jari-jariku menyentuh permukaannya yang dingin. Entah dorongan dari mana, aku nekat memintanya keesokan harinya. Nyonya Hua, saya menemukan kotak ini di loteng. Boleh saya buka? Awalnya dia diam, lalu mengangguk pelan. Kuncinya ada di laci dekat tempat tidur. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu di hadapannya. Di dalamnya ada sepucuk surat dalam bahasa Mandarin, sebuah kain tipis yang mulai usang, dan sebuah cincin perak. Hualian mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Ia membacanya pelan, matanya berkaca-kaca, lalu ia menyerahkannya padaku sambil berkata, "Itu dari dia." Aku tak bisa membacanya, tapi aku tahu, aku harus tahu isinya. Malam itu juga, aku memotret surat itu dan mengirimkannya ke teman sesama TKI yang bisa bahasa Mandarin. Esoknya, dia mengirim terjemahannya lewat pesan. Aku akan kembali, Hua. Bila angin laut membawa perahuku lagi ke negeri ini, aku akan cari kamu. Tapi jika takdir berkata lain, simpan kenangan kita. Jangan benci laut, karena ia yang mempertemukan kita. Aku bukan lelaki baik, tapi aku ingin kamu tahu. Kamu membuat aku merasa hidup. Aku membacanya berulang kali. Tak percaya. Ternyata, bapakku memang pernah mencintai dalam-dalam. Tapi diam-diam, dan aku kini memegang rahasia itu. Rahasia yang bahkan ibuku mungkin tak tahu. Hari itu bermula biasa. Pagi tenang, matahari hangat, dan Hualian duduk di dekat jendela seperti biasa. Tapi ketika aku menyuapinya, tiba-tiba ia menatapku dengan pandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tajam, penuh keraguan. Aku pikir kamu anaknya Liu, tapi kamu mirip juga dengan seseorang lain. Aku mengernyit. Maksud Anda? Ia tidak menjawab, tapi sejak itu, suasana di rumah berubah. Ia jadi pendiam lagi, tatapannya jauh. Seolah menyimpan sesuatu yang terlalu berat untuk dibicarakan. Sampai 3 hari kemudian, aku pulang dari pasar membawa bahan makanan. Dan saat masuk rumah, aku menemukan Hualian duduk di ruang tengah. Bukan di kursinya, tapi di lantai. Di depan sebuah laci yang terbuka lebar, di tangannya ada selembar foto lain. Wajahku, tapi bukan aku. Lelaki itu masih muda, dengan kulit gelap dan mata yang mirip denganku. Aku pernah punya anak, katanya pelan. Dari Liu, dunia seperti berhenti berputar.
Aku menatapnya tanpa bisa bicara. Nafasku tercekat. Dia bilang dia punya anak dari bapakku? Laki-laki. Aku lahirkan diam-diam. Dibesarkan oleh saudara perempuanku di Kaohsiung. Karena ayahku akan membunuhku kalau tahu. Aku tak percaya apa yang kudengar. Nama anak itu? Tanyaku, suaraku hampir tak terdengar. Lian Hao. Kepalaku dipenuhi suara bising. Aku terduduk di kursi terdekat memegangi kepala. Berarti, aku punya saudara di Taiwan? Tanyaku, setengah berteriak. Hua Lian hanya mengangguk pelan. Matanya basah. Tapi aku tidak bisa menangis, aku bingung. Marah, bingung lagi. Lalu satu pertanyaan menamparku dari dalam kepala. Apakah ibu tahu tentang ini? Tiba-tiba, segala kenangan tentang ayahku kembali. Caranya menatap laut, caranya diam ketika aku bertanya tentang masa mudanya. Semua diam-diam itu ternyata punya alasan. Aku meninggalkan rumah sore itu dalam keadaan linglung. Ku tarik jaket dan berjalan menyusuri jalanan Chiai tanpa arah. Kupikir udara akan menenangkan kepalaku, tapi tidak. Aku justru merasa dadaku seperti diremas. Penuh pertanyaan, penuh kemarahan, dan di atas segalanya, rasa dikhianati. Aku ingin menelpon ibu, tapi aku takut. Takut menghancurkan dunianya juga. Aku duduk di halte kosong, menatap langit malam yang perlahan mendung. Angin meniup pelan, seolah ingin berkata sesuatu. Tapi aku sudah tak tahu lagi harus mendengar siapa. Malam itu aku pulang dengan tubuh lelah dan hati yang patah. Dan saat membuka pintu rumah, aku tahu satu hal. Perjalanan ini baru dimulai. Aku tak bisa tidur selama 3 malam berturut-turut setelah tahu aku punya saudara di Taiwan. Setiap kali menutup mata, bayangan ayah muncul. Bukan sebagai sosok yang aku kenal selama ini, tapi sebagai seorang pria yang mencintai perempuan lain. Ada mesinggakan seorang anak di negeri asing. Aku ingin marah, tapi pada siapa? Ayah sudah tiada. Ibu, ia mungkin tidak tahu apa-apa. Dan Hua Lian, ia hanya perempuan yang disakiti waktu. Aku mulai mencari nama Lian Hao di internet. Hasilnya nihil. Terlalu banyak orang dengan nama serupa di Taiwan. Kupikir akan mudah, tapi ternyata tidak. Aku hanya tahu dia kemungkinan tinggal di Kaohsiung, dibesarkan oleh saudara Hua Lian, tapi tak ada informasi lain. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya lebih jauh. Apa dia tahu siapa ayahnya? Tanyaku pada Hua Lian yang saat itu sedang termenung di dekat jendela. Ia hanya menggeleng pelan. Aku tak pernah bilang padanya. Ia pikir ayahnya orang lokal yang meninggal saat dia bayi. Apa dia tahu kau ibunya? Ia diam cukup lama lalu berkata pelan, aku hanya tante baginya. Kakakku yang mengaku sebagai ibunya. Jadi, bukan hanya aku yang hidup dalam kebohongan. Lian Hao juga. Aku termenung lama setelah itu. Aku membayangkan diriku berada di posisinya. Dibesarkan oleh seseorang yang kau kira ibumu. Padahal ternyata bukan. Ayahmu seorang asing yang tak pernah datang. Dan sekarang bertahun-tahun kemudian, ada seseorang dari negeri jauh yang membawa kabar tentang kebenaran yang kau bahkan tak minta. Pagi itu aku membuat keputusan besar. Aku harus menemui Lian Hao Hua. Lian akhirnya menyerah dan memberikanku alamat terakhir yang ia tahu. Dia tinggal di daerah Zuoying, utara Kaohsiung. Sudah lama tak bertemu. Tapi aku rasa dia masih di sana. Aku mengajukan cuti 1 hari ke agensi. Kupikir, jika ini jalan yang Tuhan bukakan, maka aku tak boleh menutup mata. Perjalanan ke Kaohsiung butuh waktu hampir 4 jam. Aku naik bus, antar kota, menyusuri jalan-jalan Taiwan yang dipenuhi pepohonan sakura yang mulai gugur. Hatiku campur aduk antara takut, gugup, dan penasaran. Saat sampai di alamat itu, aku berdiri cukup lama di depan rumah bercat abu-abu itu. Ada papan kecil bertuliskan nama keluarga Tsai. Aku tak tahu apakah dia masih di sini, tapi aku memberanikan diri mengetuk pintu. Pintu dibuka oleh seorang wanita paruh baya. Wajahnya kaku, matanya tajam menatapku dari kepala sampai kaki. "Ni Zhao Shei?" tanyanya. "Kau mencari siapa?" Aku mengeluarkan secarik kertas dan menunjukkan nama Lian Hao. "Saya, dari Indonesia. Teman ibu Lian Hao." Ia memandangku lama, seperti sedang menimbang apakah aku orang jujur atau hanya pembual. Lalu ia memanggil seseorang ke dalam. "Hao,
Beberapa detik kemudian, seorang pria muncul dari balik pintu. Tingginya hampir sama denganku. Rambutnya sedikit acak, kulitnya sawo matang, dan... Ya Tuhan, mata itu sama persis dengan mata ayahku. Aku nyaris gemetar berdiri di sana. Lian Hao memandangku bingung. "Iya, saya Hao. Kamu siapa?" Aku menelan ludah. "Nama saya Tony. Saya dari Indonesia. Saya anak dari Liu." Ia mengernyit. "Liu?" Aku mengangguk. "Ayah saya. Dan ayahmu juga." Dia tertawa kecil. "Apa?" Aku mengeluarkan foto tua dari saku. Foto yang kutemukan pertama kali di rumah Hualian. Foto di mana ayah berdiri bersama seorang perempuan muda, Hualian, di depan rumah yang kini kutinggali. Lian Hao memandangi foto itu lama. Napasnya berat, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak ngerti. Maksud kamu, kita bersaudara?" Aku hanya bisa mengangguk. "Iya, kita anak dari orang yang sama." Ia terduduk di ambang pintu. Wajahnya pucat. Aku bisa melihat bagaimana dunia dalam dirinya berguncang hebat. Aku duduk di sebelahnya. "Selama ini aku kira ayahku mati sebelum aku lahir," katanya pelan. "Aku enggak pernah tanya banyak. Tante bilang dia orang kampung yang pergi ke laut dan enggak pernah balik. Aku enggak tahu siapa diriku." Aku menatap tanah. Aku tahu persis perasaannya. Karena aku juga sedang merasakan hal yang sama. Kami duduk lama dalam diam, dan di tengah keheningan itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar punya saudara. Aku menginap di Kaohsiung malam itu. Lian Hao, meski masih syok, bersikeras agar aku tidak kembali malam-malam. Kami duduk di balkon rumah kontrakannya, minum teh hijau, menatap kota yang gemerlap. Malam terasa begitu panjang, dan entah kenapa, aku merasa damai. Di tengah guncangan yang kuterima hari itu ada rasa hangat yang menyusup pelan-pelan. "Kamu tahu, aku selalu ngerasa aneh di rumah ini," kata Lian Hao tiba-tiba. "Kayak aku nggak pernah benar-benar cocok sama semua orang di keluarga." Aku tertawa kecil. Aku juga selalu merasa ayah menyembunyikan sesuatu. Ternyata kita sama-sama salah tempat. Ia memandangku. "Jadi, ibu kandungku itu Hualian?" Aku mengangguk. "Dia minta maaf karena enggak bisa membesarkanmu. Tapi aku lihat, dia sangat mencintaimu." Lian Hao terdiam lama. Lalu ia bertanya, "Kamu akan kembali ke Indonesia nanti?" Aku mengangguk. "Iya, masih 6 bulan lagi kontrakku habis. Tapi aku harus pulang. Ibuku sakit-sakitan, adik-adikku butuh aku." "Kalau kamu pulang, kamu masih mau tetap komunikasi?" Aku menatapnya lekat-lekat. "Kamu saudara kandungku, Hao. Aku enggak akan ninggalin kamu lagi. Apapun yang terjadi, sekarang kita sudah saling tahu." Ia tersenyum pelan. "Makasih udah datang. Kalau kamu enggak nyari aku enggak akan pernah tahu siapa aku." Dan saat itulah aku sadar, perjalanan ini bukan hanya tentang mencari masa lalu, tapi juga membangun masa depan. Esok paginya aku pamit pulang ke Chiayi. Kami berpelukan sebentar, tak banyak kata, tapi perasaannya dalam. Sampai di rumah, Hualian menangis saat tahu aku bertemu Lian Hao. Tapi bukan tangis sedih, tangis lega. Ia tampak lebih ringan, seolah beban bertahun-tahun yang ia simpan akhirnya runtuh. "Apa dia baik-baik saja?" tanyanya. Aku mengangguk. Dia kaget, tapi dia ingin mengenal Anda lebih jauh. Sejak itu, suasana di rumah berubah, lebih hangat, lebih tenang. Seperti rumah yang akhirnya menemukan napasnya kembali. Dan aku pun tahu, aku telah datang ke negeri ini bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk menemukan bagian dari diriku yang hilang. Bagian yang pernah terbuang, tapi kini kembali. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda. Hualian lebih sering tersenyum. Ia mulai menulis surat untuk Lian Hao, dibantu olehku. Surat-surat itu penuh dengan permintaan maaf, cerita masa lalu, dan harapan kecil untuk diakui, bukan sebagai ibu, tapi sebagai manusia yang pernah membuat pilihan sulit. Sementara itu,
Aku melanjutkan tugasku seperti biasa, merawat Hualian dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Tak ada lagi keganjilan, tak ada lagi tanda tanya. Hanya sisa-sisa kenyataan yang pelan-pelan ku terima sebagai bagian dari hidupku. Di sela kesibukan, aku juga sering menelepon ibu di kampung. Suaranya mulai membaik, katanya uang kiriman rutin dari Taiwan membantunya membeli obat. Adik-adikku pun sudah kembali sekolah, meski dengan seragam bekas dan buku pinjaman. Tapi itu cukup. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa sedang memperbaiki sesuatu dalam hidup. 3 bulan menjelang akhir kontrakku, Lian Hao datang ke Chiayi. Aku menjemputnya di stasiun. Kami sudah seperti saudara kandung sungguhan, tanpa canggung, tanpa basa-basi. Saat ia tiba di rumah, Hualian menangis sesenggukan. Tapi Lian Hao hanya tersenyum kecil, lalu memeluknya. Tak banyak kata, tapi pelukan itu lebih dari cukup untuk menjawab segala luka yang pernah mereka simpan selama bertahun-tahun. Hari-hari berikutnya kami habiskan bertiga. Makan malam sederhana, menonton acara TV, mengobrol di bawah lampu remang. Sesekali kami tertawa, sesekali kami diam. Tapi semuanya terasa utuh. Sebelum pulang, Lian Hao bilang padaku, "Setelah kamu pulang nanti, aku akan lebih sering ke sini. Aku nggak janji bisa memanggilnya ibu sekarang, tapi aku mau mencoba." Aku menepuk bahunya. "Itu udah cukup, Hao." Beberapa hari kemudian, surat kontrak kerja baruku keluar, menandai bahwa waktuku di Taiwan akan berakhir sebulan lagi. Aku menatap surat itu dengan hati berat. Aku datang ke negeri ini sebagai seorang buronan masa lalu. Tapi kini, aku pulang sebagai seseorang yang telah memaafkan dan dimaafkan. Hari kepulanganku ke Indonesia tiba. Bandara penuh sesak dengan TKI lain yang juga kembali. Beberapa pulang dengan senyum karena berhasil mengumpulkan uang. Beberapa pulang dengan luka karena kontrak tak sesuai harapan. Tapi semuanya membawa cerita. Aku menatap rumah tua kami dari kejauhan saat turun dari mobil sewaan. Jantungku berdebar kencang. Di depan rumah ibu duduk di kursi rotan. Wajahnya lebih tirus tapi senyumnya hangat. 2 adikku melambai dari jendela. Aku berlari memeluk mereka. Ibu menangis. "Tony, akhirnya kamu pulang juga." Aku memeluknya erat. "Aku janji, Bu. Kali ini aku enggak pergi-pergi lagi." Malam itu kami makan malam sederhana. Sayur bening, tempe goreng, dan sambal terasi. Rasanya jauh lebih enak dari makanan manapun yang pernah kumakan di luar negeri. Mungkin karena ini rumah. Tempat di mana aku lahir, tumbuh, dan kini kembali sebagai pria baru. Setelah makan, aku duduk di kamar ayah. Foto-fotonya masih terpajang. Senyumnya tenang seperti biasa. Tapi kali ini, aku tak lagi marah padanya. "Terima kasih ya," bisikku pelan. "Karena kesalahanmu, aku jadi tahu arti memaafkan." Beberapa minggu kemudian, aku mulai bekerja sebagai relawan di kampung, membantu anak-anak belajar, mengajar bahasa Inggris sederhana, dan berbagi cerita soal kerja di luar negeri. Bukan untuk pamer, tapi untuk memberi perspektif. Sementara itu, aku dan Lian Hao tetap berhubungan. Kami saling berkirim video, bercerita tentang kehidupan masing-masing. Bahkan kadang-kadang, Hualian ikut menelepon lewat panggilan grup. Ia terlihat lebih sehat, lebih hidup. Satu malam aku berjalan di pematang sawah sendirian. Angin lembut menerpa wajahku, langit penuh bintang. Aku menatap ke atas dan tersenyum. Hidup memang tak pernah bisa ditebak. Kadang kita harus kehilangan semuanya untuk menemukan apa yang benar-benar berarti. Aku bukan lagi Tony si mantan polisi, bukan juga Tony si TKI. Aku hanyalah Tony, anak seorang nelayan yang kini berdamai dengan masa lalu dan berjalan menuju masa depan dengan bayang-bayang. Ayah yang tak lagi menyakitkan tapi menemani.